Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Aiza dengan NPM 2235101008. Saya berasal dari kelas B. Dan di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Big Data. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait materi-materi yang sudah pernah diberikan pada praktikum dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Baiklah, pada pertemuan 1, pada modul 1, di sini kami mempelajari tentang pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Yang mana pada pertemuan ini kita mempelajari tentang dasar-dasar Big Data dan PySpark tersebut. Nah, dalam Big Data, dia memiliki 5 karakteristik. Yang pertama ada volume, yang mana di situ data berukuran sangat besar. Dan ada velocity, yang mana data masuk dengan sangat cepat. Terus yang ketiga ada variety, yang mana data memiliki berbagai bentuk, seperti teks, gambar, dan video. Terus yang keempat ada veracity, yang mana data harus memiliki kualitas yang sangat baik. Dan yang terakhir ada value, yang mana data harus memiliki manfaat atau informasi. Selanjutnya di sini ada arsitektur PySpark, yang mana yang pertama yang ada driver, yang mana di sini untuk mengatur jalannya program. Terus ada cluster manager, yang mana di sini untuk membagi pekerjaan. Ada worker untuk menjalankan proses. Terus ada executor, yang mana di sini untuk mengolah data dalam worker. Baiklah, di sini ada sedikit kode, di mana yang pertama itu instalasi dan inisialisasi spec session. Yang mana di sini digunakan untuk menjalani aspek path, terus memberi nama aplikasi, dan membuat spec session jika belum ada. Dan terdapat output pada hasil dari kode tersebut, yang mana di sini ada struktur skema data, isi data frame asli, dan ringkasan statistik kolom response size-nya. Baiklah, itu penjelasan pada modul pertama. Dan kita akan lanjut pada modul kedua. Yang mana di sini modul kedua yaitu kita mempelajari tentang arsitektur data modern atau data lake, dan HDFS. Yang mana HDFS itu merupakan sistem menyimpan data milik Hadoop. Dan data lake itu digunakan untuk menyimpan data mentah dalam berbagai format. Adapun komponen dari HDFS yaitu terdapat name node, yang mana itu mengatur lokasi file, terus data node untuk menyimpan data, terus ada replication untuk mengandalkan data agar aman jika server tersebut rusak. Selanjutnya di sini ada kode, yang mana terdapat pada bagian 2.1 interaksi HDFS menggunakan Python. Yang mana kode tersebut digunakan untuk menghubungkan Python ke HDFS. Dan terdapat outputnya, yang mana dia memberikan hasil dari
kode tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari modul kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke modul ketiga. Yang mana modul ketiga itu membahas tentang programming Hadoop with Spark, fundamental dan data warning. Data warning adalah proses untuk membersihkan data sebelum dianalisis. Nah, pada modul ketiga ini kita mempelajari tentang bagaimana kita mengatasi data kosong, mengubah format tanggal, menggunakan rek, membuat kolom baru, dan menghitung data. Baiklah, di sini ada kodenya, yaitu analisis dan membuat dataset mentah. Dan pipeline membersihkan data, lalu ada ekstraksi string lanjutan atau rek, dan kalkulasi. Nah, pada data define ini, kita di sini untuk mengisi data kosong pada kolom quantity menjadi angka 1. Dan ada kode rek extract, yang mana di sini kita untuk mengambil informasi tertentu dari sebuah teks menggunakan regular expression. Baiklah, itulah penjelasan untuk modul ketiga. Selanjutnya kita akan masuk ke modul keempat. Yang mana di sini modul tersebut mempelajari tentang Spark SQL, yang mana modul ini digunakan untuk SQL untuk mengolah data frame. Materi dari modul ini yaitu join, group by, sum, AFD, count, Windows Web Function, dan CTA. Nah, pada kodenya di sini ada langkah 1 tuh persiapan tabel dan pengisian data. Yang mana di sini mengubah data frame menjadi tabel sementara agar bisa menggunakan SQL. Dan ada juga sebenarnya sini kita menggabungkan dua tabel berdasarkan div ID-nya. Lalu ada group by-nya, yang mana di sini kita di sini untuk mengelompokkan data, misalnya menghitung total gaji setiap departemen. Dan ada rank, yang mana di sini kode tersebut dijelaskan untuk memberikan peringkat berdasarkan nilai terbesar atau terkecil. Baiklah, itulah penjelasan dari modul keempat. Selanjutnya kita akan masuk ke modul kelima. Pada modul kelima, di sini menjelaskan tentang materi Spark SQL optimasi kinerja dasar. Nah, sebelumnya kita telah belajar bagaimana menggunakan Spark SQL untuk melakukan agresi dan
join data. Nah, pada modul kelima ini kita mempelajari tentang cara mempercepat proses Spark. Pada materi ini mempelajari tentang change, execute line, partition, dan parquet. Yang mana terdapat kodenya. Di sini ada kode pertama, start. Kode pertama yaitu startup dan membuat dataset dinamis berskala besar. Nah, di sini kita akan membuat dataset berisi ratusan ribu baris untuk membuktikan performa optimasinya. Dan yang kedua ada di sini untuk menulis dan membaca data. Yang mana di sini kita akan membuktikan kenapa format Parquet sangat disarankan untuk big data. Dan ada kode ketiga yaitu praktik charging dan explain plan. Yang mana sini itu menyimpan data frame ke dalam format RAM dan melihat rencana eksekusinya. Baiklah, itulah penjelasan pada modul ke-5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ke-7. Pada modul ke-7 yaitu kita mempelajari tentang penerapan data store on realization atau bisa disebut dengan MongoDB. Nah, pada penjelasan materi ini, MongoDB merupakan database non-SQL. Perbedaannya dengan MySQL, yang mana MySQL itu tabel, sementara MongoDB itu collection. Terus dia itu raw dan MongoDB dokumen. Terus dia kolom tetap dan sementara MongoDB tidak memiliki skema tetap. Nah, keunggulannya itu fleksibel, mudah menyimpan JSON, mendukung nested dokumen dan mendukung array. Nah, pada modul ke-7 ini terdapat sedikit kode, yang mana di sini ada kode nama yaitu startup koneksi PyMongo, yang mana di sini kita akan menyambungkan script Python kita ke server MongoDB lokal. Terus ada operasi create atau insert data, yang mana data dimasukkan dalam bentuk struktur dictionary Python. Kode selanjutnya ada operasi read, yang mana untuk mencari data kita masukkan kriteria filter berformat JSON ke dalam fungsi. Selanjutnya ada operasi update dan delete. Di sini untuk menggunakan sintaks set untuk memperbaharui atribut spesifik tanpa menghapus atribut lain dalam kolom dokumen tersebut. Baiklah, itulah penjelasan dari modul ke-7. Baiklah, sekian dari penjelasan untuk modul dari pertemuan 1 sampai dengan modul pertemuan 7. Nah, di sini baiklah, untuk contoh penerapannya saya mengambil contoh penerapan pada modul keempat, yang mana di sini membahas tentang spek SQL yang membahas query konteks, join dan agregasinya.
Nah, pada contoh ini saya membuat sebuah sistem sederhana untuk menganalisis data pegawai di sebuah perusahaan. Data yang digunakan terdiri dari tiga tabel, yang mana di sini kita lihat ada tabel departemen, tabel pegawai, dan tabel gaji. Nah, pada tabel departemen ini berisi informasi nama departemen dan lokasi kantor. Nah, pada tabel pegawai yang mana berisi data pegawai seperti ID pegawai, nama, departemen, dan level jabatan. Sedangkan tabel gaji di sini berisi informasi gaji setiap pegawai pada bulan tertentu. Ini bisa kita lihat sendiri. Nah, setelah itu semua data dibuat. Selanjutnya kita akan melakukan selanjutnya langkah berikutnya yaitu mendaftarkan setiap data file menjadi temporary view. Yang mana di sini menggunakan ini create or refresh temp view. Nah, hal ini dilakukan agar data dapat diproses menggunakan sintak SQL di Spark tersebut. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan join untuk menggabungkan ketiga tabel tersebut. Nah, join digunakan untuk menggabungkan tiga tabel tersebut karena informasi yang dibutuhkan berada pada tabel yang berbeda. Misalnya, di sini terdapat nama pegawai berada di tabel pegawai, nama departemen berada di tabel departemen, sedangkan gajinya berada di tabel gaji. Nah, kemudian di sini saya menggunakan group by untuk mengelompokkan data berdasarkan nama departemen. Setelah data dikelompokkan, saya menggunakan beberapa fungsi agresi, seperti fungsi count, di sini digunakan untuk menghitung jumlah pegawai pada setiap departemen. Dan fungsi sum digunakan untuk menghitung total pengeluaran gaji pada setiap departemen. Dan ada AFG digunakan untuk menghitung rata-rata gaji pegawai di setiap departemen. Selanjutnya, di sini hasilnya diurutkan menggunakan order by, sehingga departemen dengan total gaji besar akan ditampilkan paling atas. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel departemen, lokasi, jumlah pegawai, total gaji, dan gaji rata-rata. Di sini ada departemen keuangan, lokasinya Jakarta, jumlah pegawainya ada 2, dan total gajinya 30 juta. Selanjutnya ada IT, Pekanbaru, total jumlah pegawai 2, total gaji 23 juta. Dan yang paling rendah itu pemasaran, lokasi di Bandung, jumlah pegawai 1, dan total gajinya hanya 7 juta. Nah, selain itu, di sini saya juga menerapkan window function atau rank yang berfungsi untuk memberikan peringkat pada pegawai berdasarkan besar gajinya dalam masing-masing departemen. Nah, dalam perusahaan ini di sini dapat mengetahui siapa pegawai dan dengan gaji tertinggi pada setiap departemen tanpa mengurangi jumlah data yang ditampilkan. Nah, dari hasil query terlihat bahwa setiap departemen memiliki jumlah pegawai, total gaji, dan rata-rata gaji yang berbeda-beda. Nah, informasi seperti ini dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan untuk melakukan evaluasi gaya operasional, perencanaan anggaran, serta pengembalian keputusan terkait sumber daya manusia.
Oke, baiklah, sekian presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.